Indonesia yang nggak ada partai buruh pasca reformasi. Makanya upahnya murah, outsourcing seumur hidup, tanah-tanah rakyat dirampas oleh korporasi, masyarakat adat tidak diberikan ruang yang cukup, lingkungan hidup dirusak, pembakaran hutan, hak asasi manusia banyak dilanggar, kasus Kendeng, kasus Wadas, kasus perampasan tanah di Kerawang, kasus-kasus di mana nelayan susah mendapatkan sholat, kasus upah murah, kasus ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, orang miskin desa, miskin kota, supir angkot, mereka tidak terlindungi. Maka penyebabnya Omnibus Law, partai buruh dihidupkan kembali. Partai buruh adalah partai yang lama. Jadi kalau mengikuti undang-undang partai politik, partai buruh tidak perlu lagi mendaftar sebagai partai baru di Kemenkumham. Jadi dia bisa ikut langsung dalam verifikasi KPU. Kalau lulus verifikasi KPU, baru dia jadi peserta pemilu. Nah, itu bedanya dengan partai baru yang harus daftar ke Kemenkumham. Siapa pendiri pertama partai buruh? Tokoh yang sangat terkenal dan pendirinya adalah almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, SHMH. Didirikan pada awal-awal era reformasi. Partai ini oleh Bang Muchtar, saya biasa menyebut, memang kaliber-kaliber tokoh yang banyak bergabung di sini. Ada yang mendorong Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, Bibit Waluyo yang kemudian belakangan jadi komisioner KPK. Kemudian ada juga Sabang Sirait. Jadi memang ini oleh para tokoh-tokoh penggerak di era reformasi pada awal-awal 1999. Tercatat pertama kali di akte notaris tahun 2001 sudah berdiri. 2 kali mengikuti pemilu 1999 dan 2004. Dia meloloskan anggota DPRD di provinsi dan DPRD kabupaten kota banyak sekali, hampir ratusan. Kalau saya nggak salah di atas 200 totalnya di seluruh Indonesia. Memang belum sampai DPR RI. Nah, siapa serikat organisasi serikat yang pertama kali mendirikan partai buruh? Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang kebetulan juga sudah didirikan oleh Profesor Muchtar Pakpahan. Nah, setelah itu vakum karena tidak lolos verifikasi KPU dan juga tidak lolos parliamentary threshold. Vakumnya itu semenjak 2012. Terakhir yang memimpin partai buruh, ketua umumnya adalah Bapak Sony Pujisasono. Sekretaris Jenderalnya adalah almarhum Markus Tiwau. Nah, semenjak itulah 2012 Partai Buruh vakum. Apa yang mendorong lahirnya Partai Buruh kembali dihidupkan oleh pada kita menyebutnya inisiator Partai Buruh atau inisiator pelanjut daripada Partai Buruh. Saya melihat sejarah dunia dulu. Partai Pekerja Sosialis Brazil, Partai Buruhnya Brazil, yang kemudian di pemilu ketiga mengantarkan Lula da Silva jadi presiden, bahkan Partai Sosialis Pekerjanya Brazil atau Partai Buruh Brazil pemenang pemilu pada pemilu ketiga kalinya, itu adalah karena upah. Lula pernah bekerja di pabrik VW, mobil Volkswagen, dia marah upahnya murah, petani upah murah. Upah yang murah itulah yang melahirkan Partai Buruh. Triggernya sebelumnya memang ada, tapi triggernya upah murah. Apa yang melatar belakangi lahir Partai Buruhnya Bolivia? Evo Morales yang juga 2 kali pemilu jadi presiden. Karena apa? Petani-petani kokain di Kolombia, di Bolivia itu kan sah. Dia marah kok. Yang kaya tuan-tuan tanah, yang miskin petaninya. Dia bikin Partai Pekerja Sosialis Bolivia atau Partai Buruh Bolivia menang. Jadi masalah lagi-lagi upah yang murah di petani. Kali ini di buruh, di Brazil, di Bolivia di petani. Apa yang mendorong Hugo Chavez sebagai seorang kolonel Bolivarian yang memimpin Venezuela dan kemudian jadi presiden 2 kali, dan dilanjutkan oleh Maduro, seorang sopir bis Partai Buruh di Venezuela? Karena waktu itu krisis ekonomi, pemerintah bukannya memperbaiki ekonomi, lagi-lagi malah menggunakan kekerasan. Persoalan ekonomi yang daya beli para buruh dan rakyatnya jatuh, daya beli itu berarti persoalan upah. Terakhir Pedro Castello, dia persoalan tentang guru honor yang gajinya rendah di Chili. Maka lahir Partai Pekerja Sosialis Chili. Dan yang baru-baru ini adalah Boric. Dia marah tentang sistem pendidikan di
Chili, kalau yang Pedro Castillo maaf di Peru, kalau Chili adalah Boric, dan sekarang jadi presiden Chili. Selalu ada yang men-trigger. Apa yang melahirkan Selandia Baru, yang selama umur Selandia Baru ada partai buruh, adalah karena wajib militer. Buruhnya marah, kok kita lagi kerja suruh perang. Mereka tuan-tuan tanah, para pemilik modal, kok tenang-tenang aja, dibikin partai buruh, menang sampai hari ini, terus berkuasa. Apa yang melahirkan partai buruh di Inggris? Karena masalah ketidakadilan, buruh-buruh tambang dibayar upah murah, tuan-tuan tanah, the lord itu kaya, dibikinlah partai buruh di di Inggris. Begitu pula di Nordik, di Norwegia bisa, negara yang paling bahagia bersama Finlandia. Apa yang mendorong partai buruh? Karena persoalan minyak bumi, buruh marah. Kok yang kaya menikmati hasil kekayaan minyak bumi? Para tuan tanah, para pemilik modal. Terus buruhnya gimana? Dia bikin partai buruh. Setengah umur Norwegia, pemenangnya selalu partai buruh. Selama Selandia Baru, pemenangnya partai buruh. Di Amerika Latin, setengah umur Amerika Latin, pemenangnya partai buruh. Di Australia, setengah umur negara Australia, pemenangnya partai buruh. Nah, di Indonesia hanya ada partai nasionalis dan agama, tapi nggak pernah bicara upah. Padahal upah murah. Bayangin coba sekarang ini dengan Omnibus Law, upah naiknya hanya Rp1.250 per hari. Ke toilet berapa? Rp2.000. Masa buruh disehargai setengah harga toilet? Jahat bener negara. Karena nggak ada partai. Keluar undang-undang Omnibus Law, itu produk parlemen. Kita nggak berdaya. Berjuta turun aksi, berkali-kali demonstrasi, mengeluarkan ratusan ribu massa, nggak didengar tuh. Karena nggak ada partai. Persoalan di Omnibus Law, upah murah. Hari ini coba lihat, JHT, jaminan hari tua, mau diambil lagi oleh negara. Buruh yang tabungannya mau dipakai untuk biaya hidup ketika ter-PHK, yang anak-anak muda, dia mau ngambil JHT untuk wirausaha, nggak bisa, lemah, karena tidak ada partainya secara politik. Apa yang melahirkan partai buruh dihidupkan kembali oleh 10 inisiator, di samping SBSI pendiri ya, pertama Bang Muhtar Pakman, Partai Buruh Lama, KSPI, KSPSI, Andi Gani, ORI namanya, KPBI, kemudian ada Forum Guru Honorer, kemudian ada Serikat Petani Indonesia, serikat yang terbesar di Indonesia, bergabung juga Serikat Nelayan Indonesia, Forum Buruh Migran, Serikat Buruh Migran, kemudian ada Jala Pekerja Rumah Tangga, Jala PRT, ada Asosiasi Ojek Ojol. Inilah kemudian kumpulan Perempuan Cahaya Indonesia Percaya, kemudian ada FSP CAP, ada FSP Parkes, kemudian ada juga bergabung di situ Forum Guru Honor yang kemudian terlibat aktif dalam proses penghidupan. Ada 10 yang menghidupkan. Karena apa? Satu, Omnibus Law. Sama kayak Brazil di Latin Amerika, sama seperti Inggris dan Nordik di Eropa, Australia, Selandia Baru, bahkan Jepang ada partai buruhnya, namanya DPJ. Apa partai buruh Amerika? Namanya Partai Demokrat. Hanya Indonesia yang nggak ada partai buruh pasca reformasi. Makanya upahnya murah, outsourcing seumur hidup, tanah-tanah rakyat dirampas oleh korporasi, masyarakat adat tidak diberikan ruang yang cukup, lingkungan hidup dirusak, pembakaran hutan, hak asasi manusia banyak dilanggar. Kasus Kendeng, kasus Wadas, kasus perampasan tanah di Kerawang, kasus-kasus di mana nelayan susah mendapatkan solar, kasus upah murah, kasus ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, orang miskin desa, miskin kota, supir angkot, mereka tidak terlindungi. Maka penyebabnya Omnibus Law, Partai Buruh dihidupkan kembali. Presiden Partai Buruh adalah saya sendiri, Said Iqbal, sekretaris dari KSPI, SPMI. SPMI juga adalah inisiator daripada Partai Buruh. Kemudian sekretaris jenderalnya ada dari ORI KSPSI, namanya Ferry Nuzarli. Ketua Majelis Nasionalnya dari Serikat Petani Indonesia, Ruli Ardiansah. Kemudian juga ketua Bapilunya dari KPBI, Ilham Shah. Dan wakil presidennya adalah dari Partai Buruh yang lama, yaitu Agus Supriyadi. Dan juga semua perempuan dari organisasi perempuan percaya. Inilah satu-satunya partai yang seluruh gerakan sosial meluas. Ada Serikat Buruh,
Serikat Tani, Serikat Nelayan, Urban Poor Consortium, masyarakat miskin, organisasi masyarakat miskin itu, miskin kota. Kemudian juga ada guru honorer, forum yang dipimpin, termasuk forum guru honorer adalah inisiator pelanjut Partai Buruh. Meluas, sangat meluas. Oleh karena itu kami percaya diri. Alhamdulillah, bayangkan dalam waktu 2 bulan kita Kongres Partai Buruh dihidupkan kembali 4-5 Oktober 2021. 2021. Dalam waktu 2 bulan, November, Desember, 34 provinsi kami bisa penuhi. Sudah ada tanda tangan, SK-nya udah, nomor pengurus, nomor HP-nya ada, KTP-nya ada, nggak main-main. Dan itu berarti sudah terpenuhi syarat verifikasi. Kemudian syarat verifikasi 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, kami rata-rata adalah 93%. 483 kabupaten kota dari 514. Saya surprise, dan ini saya pikir ada yang saya sebut jalan Tuhan. Kalau tidak ada tangan-tangan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mungkin. Saya nggak kenal orang Papua, saya nggak kenal orang Papua Barat, saya nggak kenal orang Maluku, saya nggak kenal orang NTT, saya nggak kenal ujungnya Aceh, walaupun saya orang Aceh. Saya nggak kenal orang Sumatera Barat, pesisir-pesisir nih. Saya sudah keliling Indonesia. Mereka menyambut, tapi kita sebutnya adalah kelas pekerja. We are the working class. Ini partai identitas yang disebut partai kelas pekerja. Asasnya Pancasila, titik tumbuhnya kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan manusia-manusia menjadi beradab dengan sistem jaminan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Itulah perjuangan Partai Buruh yang disebut oleh kelas pekerja welfare state, negara sejahtera.